Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan memberikan atau menjelaskan materi mengenai bagaimana mendengarkan secara efektif. Namun sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari beberapa anggota. Ada yang pertama Anis Rosita, kemudian saya sendiri Aulia Fridah Mahmudah, kemudian Aulia Rahmi, Dewi Yulianti, Fira Andini, Hijrah Almaidah, dan juga Ikhwan Syaibana. Nah, langsung saja memasuki materinya. Bagaimana memahami proses mendengarkan? Keterampilan mendengarkan ini efektif tidak hanya dalam mengembangkan sebuah hubungan, tetapi juga efektif dalam menghindari sebuah konflik. Lalu apa pentingnya untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan ini? Nah, kemampuan untuk mendengarkan ini penting untuk dikembangkan untuk menghasilkan sebuah komunikasi yang efektif pula. Tanpa menggunakan teknik pendengaran yang efektif, seorang pembicara tidak akan mungkin mampu menjawab dengan jelas, atau mungkin jawaban yang diberikan akan menyimpang dari pertanyaan yang telah dilontarkan. Bahkan pembicara bisa saja meminta pendengar untuk mengulang kembali pertanyaan-pertanyaan yang telah dilemparkan. Nah, untuk itu perlu memahami bagaimana cara seseorang mendengarkan pembicara dengan efektif. Nah, agar dapat mendengarkan secara efektif, kita perlu melakukan beberapa hal. Ada 5 langkah yang berbeda yang dapat kita lakukan dengan baik agar mampu mendengarkan secara efektif. Yang pertama, menerima. Yang kedua, menafsirkan. Kemudian yang ketiga, mengingat. Yang keempat, mengevaluasi. Dan yang kelima adalah merespon. Penjelasan poin yang pertama yaitu menerima. Anda memulai mendengarkan pesan secara fisik dan mengakui bahwa Anda memang mendengarkan. Penerimaan secara fisik dapat terganggu oleh suara bising, pendengaran yang kurang baik, atau kurang menaruh perhatian. Beberapa ahli juga menyertakan pesan nonverbal sebagai bagian dari tahap ini, karena faktor-faktor tersebut juga memengaruhi proses mendengarkan. Yang kedua, menafsirkan. Langkah Anda berikutnya adalah memberikan arti terhadap suara yang dapat Anda lakukan menurut nilai-nilai, kepercayaan, ide, harapan, kebutuhan, dan sejarah pribadi Anda. Kemudian mengingat, sebelum Anda dapat bertindak berdasarkan informasi tersebut, Anda perlu menyimpannya lebih dulu untuk diproses di waktu yang akan datang. Anda perlu menangkap informasi tersebut dalam memori jangka pendek, kemudian mentransferkannya ke memori jangka panjang untuk disimpan dengan aman. Selanjutnya, mengevaluasi. Dengan diterimanya pesan dari pembicara, langkah Anda berikutnya adalah mengevaluasi pesan tersebut dengan menerapkan keterampilan berpikir kritis. Pisahkanlah fakta dan opini, kemudian evaluasilah kualitas bukti tersebut. Poin yang terakhir adalah merespon. Setelah Anda melakukan evaluasi terhadap pesan pembicara, Anda sekarang bereaksi. Bila Anda berkomunikasi dari satu orang ke satu orang lainnya atau dalam kelompok kecil, respons awal biasanya berupa umpan balik lisan. Bila Anda salah satu dari banyak audiens, respons awal Anda mungkin berupa tepuk tangan, tertawa, atau diam. Baru kemudian Anda mungkin bertindak berdasarkan apa yang Anda dengar. Kegiatan mendengarkan orang lain sudah sering dilakukan, baik yang melalui bertatap muka, face to face, maupun dalam suatu kelompok. Setiap individu memiliki berbagai macam tujuan ketika mendengarkan sesuatu, antara lain berinteraksi dengan orang lain, menerima informasi, mengatasi masalah, dan saling berbagi perasaan dengan orang lain. Mendengarkan atau menyimak merupakan bagian penting dalam memahami suatu pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, istilah mendengarkan listening bukanlah kegiatan yang statis tetapi dinamis, yaitu kegiatan mendengar secara aktif percakapan dengan orang lain yang dituntut adanya konsentrasi secara penuh dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor pengganggu dalam suatu percakapan tersebut.
Kegiatan mendengarkan itu perlu latihan yang cukup. Semakin banyak berlatih mendengarkan, maka akan semakin baik dalam memahami suatu percakapan dengan orang lain, memilih kata-kata yang tepat untuk disampaikan kepada pihak lain, sehingga dapat dipahami dengan baik dan benar. Dengan emosi, seseorang dapat mengungkapkan perasaannya, perasaan suka, duka, yakin, atau ragu-ragu, dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dengan bahasa tubuh, seseorang dapat lebih meyakinkan apa yang telah disampaikan dengan kata dan perasaannya, yang diungkapkan dalam bentuk tindakan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain. Kebiasaan sebagai pendengar yang efektif akan menghasilkan hal-hal yang positif. Di antaranya yaitu, pendengar yang baik akan disukai orang lain karena mereka dapat memuaskan kebutuhan dasar manusia untuk didengarkan. Kinerja atau prestasi kerja karyawan meningkat ketika pesan yang diterima tersebut dapat dimengerti dengan baik. Feedback yang akurat dari karyawan berdampak positif. Manajer dan karyawan akan terhindar dari munculnya kesalahpahaman. Mampu memisahkan mana fakta dan mana yang sekedar gosip. Pendengar yang baik memiliki kecenderungan membuka ide-ide baru dari pihak lain. Pendengar yang efektif juga akan dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik. Yang terakhir, kepuasan kerja meningkat karena mereka tahu apa yang terjadi, kapan mereka mendengar, dan kapan mereka berpartisipasi di dalamnya. Selanjutnya, hambatan dalam mendengar efektif. Yang pertama yaitu lingkungan, seperti suara bising, lokasi tidak nyaman. Kedua yaitu fisiologis, yaitu konsentrasinya terpecah. Yang ketiga yaitu psikologis, seperti asumsi, harapan, moods, pengalaman sebelumnya, dan lain-lain. Selanjutnya ada mengatasi penghalang mendengarkan secara efektif. Yang pertama yaitu mendengar secara aktif, mencatat dengan cermat dan lengkap, sering melakukan kontak mata dengan pembicara, tetap berfokus pada pembicara dan pembicaraan, secara mental, menguraikan dengan kata-kata sendiri poin-poin yang penting, menyesuaikan gaya mendengar terhadap situasi yang dihadapi, memberikan isyarat nonverbal kepada pembicara, menyimpan pertanyaan atau ketidaksetujuan sampai waktu yang tepat, berfokus pada pembicara, membedakan antara poin utama dan detail pendukung, yang terakhir mencari peluang untuk belajar. Menurut Lehman, Hemsworth, dan Betty, kebanyakan para manajer dalam setiap harinya menghabiskan waktu kerjanya untuk mendengarkan, listening, dan berbicara, speaking, dengan para supervisor, karyawan, pelanggan, dan berbagai asosiasi bisnis. Mendengarkan menjadi begitu penting sebagaimana berbicara atau berpidato di hadapan audiens. Kemudian, pendengar yang tidak efektif yaitu mendengar dengan pasif, tidak mencatat apa-apa atau mencatat tidak efisien, melakukan sedikit atau tidak melakukan kontak mata, membiarkan pikirannya mengembara, perhatiannya mudah teralihkan, gagal menyatakan dengan kata-kata sendiri, mendengarkan dengan gaya yang sama apapun situasi yang dihadapi, gagal memberikan umpan balik nonverbal kepada pembicara, memotong ketika mereka tidak setuju atau tidak mengerti, terganggu atau terlalu terpengaruh perbedaan gaya, bersifat menghakimi, tidak dapat membedakan antara font utama dan detail, dan menganggap bahwa mereka telah mengetahui segala hal. Mengingat betapa pentingnya kebiasaan mendengar yang baik, maka ada beberapa saran agar dalam mendengarkan berlangsung secara efektif. Yang pertama, perhatikan dengan baik siapa yang berbicara tersebut, mulai dari gerakannya, kontak mata, nada suaranya, dan ekspresi wajahnya. Perhatian tersebut akan dapat membantu pemahaman terhadap apa yang dimaksudkan tersebut. Yang kedua, berikan umpan balik atau feedback seperti apakah mereka sudah mengerti atau belum, apakah ada pertanyaan atau pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap apa yang telah disampaikan tersebut.
Yang ketiga, mendengarkan membutuhkan waktu. Oleh karenanya, prokomunikasi yang dilakukan secara tatap muka sebagaimana seorang pengirim dan penerima pesan secara simultan. Yang keempat, gunakan pengetahuan Anda tentang orang yang berbicara tersebut untuk dapat menarik manfaat positif bagi diri Anda. Keterkaitan mendengarkan dengan empati. Mendengarkan secara efektif dapat membantu konselor dalam menampilkan empati yang dibangun. Empati sering disebut sebagai merasakan apa yang orang lain rasakan, tapi dengan kesadaran yang terpisah dengan pengalaman yang Anda miliki. Dengan menyampaikan apa yang kalian sampaikan, sesuatu yang baru akan muncul, dan orang lain dengan segera akan menyampaikan informasi yang baru, dan kemudian kita dapat meresponnya. Selanjutnya ada meningkatkan keterampilan mendengarkan. Yang pertama, dengarkan dengan fokus, jangan menilai pembicara atau topik, mencoba berempati, hindari sikap defensif, gunakan catatan kecil, jika ada yang kurang jelas, maka dipertanyakan. Dan selanjutnya ada kunci pokok, mendengar akan optimal atau efektif apabila kita mampu menanggapi dengan empati. Nah, jadi komunikator yang baik adalah juga pendengar yang baik. Pendengar yang baik adalah pendengar dengan kemampuan empati yang baik. Jadi sekian materi dari kami, salah hilaf mohon maaf. Terima kasih.